Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neni Nur Afifah dari kelas PGMIC dengan NIM 203190078. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Dalam video ini, saya akan mempresentasikan tentang dinasti Abbasiyah dan saya akan membahas 5 pembahasan. Yang pertama yaitu sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah, periodisasi dinasti Abbasiyah, perkembangan pemerintahan dinasti Abbasiyah, kejayaan pemerintahan dinasti Abbasiyah, dan yang terakhir faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Langsung saja, yang pertama, sejarah berdirinya dinasti Abbasiyah. Pemerintahan dinasti Abbasiyah merupakan kelanjutan dari pemerintahan dinasti Umayyah yang telah runtuh di Damaskus. Pendiri dinasti Abbasiyah adalah Abu Abbas As-Saffah bin Muhammad bin Ali ibnu Abdullah bin Abbas bin Abdul Muthalib bin Hisham. Pada awalnya, kekhalifahan dinasti Abbasiyah dipimpin oleh Abu Abbas As-Saffah pada tahun 750–754 Masehi. Sebagai khalifah pertama menggunakan Kufah sebagai pusat pemerintahan. Kemudian, khalifah penggantinya adalah Abu Ja'far Al-Mansur tahun 754–775 Masehi, memindahkan pusat pemerintahannya ke Baghdad. Daulah Abbasiyah berkuasa sejak tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Masa Daulah Abbasiyah disebut masa keemasan Islam atau sering disebut dengan istilah The Golden Age. Karena pada masa itu umat Islam mencapai puncak kejayaan baik dalam bidang ekonomi, peradaban, dan kekuasaan. Pembahasan yang kedua yaitu periodisasi dinasti Abbasiyah. Periode pertama pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 232 Hijriah atau 847 Masehi. Disebut periode pengaruh Arab dan Persia pertama. Pada periode pertama, pemerintahan dinasti Abbasiyah mencapai masa keemasan. Masa pemerintahan Abu al-Abbas sangat singkat, yaitu dari tahun 750 sampai 754 Masehi. Di awal pemerintahannya, Abu Abbas menuntaskan sisa-sisa kekuasaan dinasti Umayyah. Periode kedua adalah periode pengaruh Turki pertama, karena pemerintahan dinasti Abbasiyah banyak dipengaruhi orang-orang Turki. Pada masa ini, pengaruh Salaf sangat kuat, sementara aliran Mu'tazilah mengalami kemunduran. Seiring dengan mulai ditinggalkannya kebebasan berpikir. Pada periode ini, ada beberapa khalifah, antara lain Al-Mutawakkil tahun 847 sampai 861 Masehi, Al-Muntasir tahun 861 sampai 862 Masehi, Al-Musta'in tahun 862 sampai 866 Masehi, Al-Mu'taz tahun 866 sampai 869 Masehi. Periode ketiga. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua, dimulai berdirinya Daulah Buwayyah tahun 334 Hijriah atau 946 Masehi sampai masuknya kaum Saljuk ke Baghdad tahun 447 Hijriah atau 1055 Hijriah. Masa ini ditandai dengan berdirinya dinasti Buwayyah, yaitu pada masa ini jatuhnya Khalifah Al-Mu'tafi tahun 946 Hijriah sampai dengan Al-Kalim tahun 1075 Masehi. Periode keempat disebut juga periode pengaruh Turki kedua, karena dinasti Seljuk yang merupakan bangsa Turki yang berperan penting dalam pemerintahan dinasti Abbasiyah. Kondisi politik dinasti Abbasiyah menjadi tidak stabil. Periode kelima. Pada periode kelima, dinasti Abbasiyah tidak dipengaruhi oleh pihak manapun. Akan tetapi, kekuatan politik dan militer dinasti Abbasiyah sudah lemah, sehingga kekuasaan mereka tinggal
meliputi Irak dan sekitarnya saja. Khalifah Al-Mu'tasim merupakan khalifah yang lemah, tidak banyak memperhatikan pemerintahannya sehingga menjadi kacau. Pembahasan yang ketiga yaitu perkembangan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Yang pertama, masa pengaruh Persia. Dinasti Abbasiyah berlangsung dari masa kekuasaan Abu Abbas As-Saffah Al-Wathik tahun 750 sampai 847 Masehi. Pada masa inilah dinasti Abbasiyah mengalami banyak kemajuan dan mencapai abad kejayaan. Faktor terjadinya kemajuan pada periode ini adalah karena terjadinya asimilasi dalam dinasti Abbasiyah. Yang kedua, masa pengaruh Turki. Masa ini berlangsung sejak tahun 847 sampai 945 Masehi, ketika kekhalifahan dipimpin oleh Al-Mutawakkil. Ia dan para wakilnya sangat lemah dalam menjalankan pemerintahan. Hal ini menjadi kesempatan bagi orang-orang Turki yang berada dalam pemerintahan masa Al-Mutasim untuk mengambil alih kekuasaan. Yang ketiga, masa pengaruh dinasti Buwayhi. Pada periode ini berlangsung sejak tahun 945 sampai 1055 Masehi. Periode ini menunjukkan keadaan yang semakin memburuk dikarenakan kekhalifahan dinasti Abbasiyah pada masa ini berada di bawah dinasti Buwayhi. Bani Buwayhi yang menganut paham Syiah menjadi penyebab yang dominan kemunduran dinasti Abbasiyah. Yang keempat, masa pengaruh dinasti Seljuk. Masa ini dimulai dari tahun 1055 sampai 1199 Masehi. Pada periode ini, Bani Buwayhi yang awal mulanya memegang kekuasaan dinasti Abbasiyah mulai terkalahkan oleh Bani Seljuk. Paham Syiah yang disebarkan oleh Bani Buwayhi akhirnya tersingkirkan juga karena mereka tak lagi menguasai dinasti Abbasiyah. Namun pada periode ini juga kekuasaan Bani Seljuk runtuh dikarenakan terjadinya konflik internal. Yang kelima, terbebas dari dinasti-dinasti lain. Akhirnya pada periode ini, tahun 1199 sampai 1258 Masehi, kekhalifahan dinasti Abbasiyah mengalami kebebasan dari berbagai pengaruh dinasti lainnya. Pusat pemerintahan pun berada di Baghdad dan tidak terjadi kembali perluasan wilayah yang juga menunjukkan penurunan kualitas politik mereka. Pembahasan yang keempat yaitu kejayaan pemerintahan dinasti Abbasiyah. Pada periode pertama, pemerintahan Bani Abbas mencapai masa keemasannya. Secara politis, para khalifah betul-betul tokoh yang kuat dan merupakan pusat kekuasaan politik dan agama sekaligus. Popularitas Daulah Abbasiyah mencapai puncaknya di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid tahun 786 sampai 809 Masehi dan putranya Al-Ma'mun tahun 813 sampai 833 Masehi. Kekayaan yang banyak dimanfaatkan Harun ar-Rasyid untuk keperluan sosial seperti membangun rumah sakit, lembaga pendidikan dokter dan farmasi telah didirikannya. Pada masanya sudah terdapat paling tidak 800 orang dokter. Dan pembahasan yang terakhir, yang kelima, yaitu faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Faktor yang pertama yaitu lepasnya wilayah-wilayah kekuasaan. Faktor yang kedua, konflik antara berbagai suku bangsa Turki, Persia, dan Arab. Faktor yang ketiga, konflik keagamaan seperti antara aliran Mu'tazilah dan Asasiyah, serta aliran Syiah dan Ahlu Sunnah. Faktor yang keempat, serangan bangsa Mongol. Dan kesimpulan dari pembahasan saya tadi adalah, dinasti Abbasiyah merupakan masa pemerintahan umat Islam yang merupakan masa keemasan dan kejayaan dari peradaban umat Islam yang pernah ada. Pada masa dinasti Abbasiyah, kekayaan negara melimpah dan kesejahteraan rakyat sangat tinggi. Dinasti Abbasiyah telah membangun pusat kekuatan di kota Bishapur, kini bernama Persia. Dinasti ini didirikan oleh Abu Abbas As-Saffah, keturunan dari Al-Abbas, paman Nabi Muhammad SAW.
Namun, di akhir pemerintahan Khalifah dinasti Abbasiyah, Islam mengalami keterpurukan yang sangat rendah. Hal ini disebabkan dari serangan tentara Mongol yang telah menghancurkan pusat peradaban Islam di Baghdad. Dan itu tadi pemaparan dari saya tentang dinasti Abbasiyah. Ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.